saya senang karena Bang Joko Arek ini datang ke pondok saya, masuk ke dalam dan benar-benar bertemu dengan saya. Tidak hanya sekedar teriak untuk konten saja, apalagi datang ke rumah orang hanya teriak-teriak di gerbang lalu menyuruh pemilik rumahnya untuk keluar. Terus setelah di luar diajak masuk pun nggak mau, kan apa tujuannya, kan seperti itu. Tapi ya enggak apa-apalah, semua orang punya adab sendiri-sendiri. Ada yang benar-benar ingin bertabayun, ada yang hanya sekedar ingin konten saja. Nah, menyikapi tentang pembuktian dan tantangan dari Bang Joko Arek, saya sampaikan bahwa ilmu hikmah itu bukan untuk tantangan, karena ilmu hikmah itu pada hakikatnya berhubungan dengan rasa. Yang kemarin Bang Joko Arek datang ke sini lalu menantang saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak sakti, saya tidak hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perlihatkan surat pernyataan atau perjanjian yang kemarin saya tanda tangani, yang dibawa oleh Bang Joko Arek. Ini dia. Inilah surat pernyataan yang kemarin dibawa Bang Joko Arek untuk menantang saya. Tetapi ingat, saya tidak akan pernah mau ditantang-tantang lagi. Kalau ada yang mau menantang saya, minimal harus punya uang 1 miliar, dan uangnya itu ditaruh di depan saya. Kalaupun terjadi, itu atas kuasa Allah, bukan atas dasar kehebatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin perbuatan yang tidak menyenangkan untuk panjenengan semuanya. Saya Samsudin Al-Fakir atau Mbah Din mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada kata-kata yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Semoga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, warga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Ini dari mana saudara-saudaraku? Dari mana saja? Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawas-selawas yang walase Gusti Allah. Kang Adin, selamat sore untuk semua saudaraku dimanapun berada. Salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur untuk semua saudaraku dimanapun berada, dari Minanga sampai Kota Rote,
dari Sabang sampai Merauke. Salam persaudaraan dari saya, Gus Samsudin atau Kang Samsudin atau Mbah Tin, pengasuh Pondok Nuswantoro. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Saudara 1000 terlalu sedikit, musuh 1 terlalu banyak. Semoga kita semuanya bisa menjadi saudara, seduluran selawas saking welase Gusti Allah. Saya mencarinya persaudaraan, bukan permusuhan. Jangan sampai di hati kita ada kebencian. Kalaupun salah, ya diingatkan. Mengingatkan tentu harus dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang tidak baik. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang hanya mencari viral, hanya mencari konten, hanya mencari panggung, rela untuk menjatuhkan orang lain, rela untuk menjelekkan orang lain, bahkan menfitnah orang lain, hanya untuk cari nama saja. Seperti halnya ketika ada seseorang yang berkepala merah, saya merah ya, tapi bukan rambutnya yang merah. Rambut saya ini merah apa bukan sih? Pink ya. Ada seseorang yang datang hanya untuk mencari konten, datang ke rumah orang, tidak mau masuk, hanya teriak-teriak, mengejek, dan hanya untuk cari panggung saja. Menyikapi tentang kejadian kemarin, mungkin semua saudara-saudaraku sudah melihat di channel YouTube saya, Mbah Tin, ada seseorang yang bernama Joko Arek sama dengan orang lain datang ke pondok saya lalu menantang saya. Saya anggap datangnya beliau hanya sekedar konten saja. Menurut saya beliau datang ke pondok saya tujuannya hanya untuk mencari viral saja. Ini yang jadi masalah. Zaman modern ini orang bisa mencari rezeki lewat YouTube dengan cara berkarya. Tapi masalahnya terkadang orang berkarya tidak dengan karyanya sendiri, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Kalau masalah tentang pembuktiannya, kalau masalah tentang tabayunnya, saya suka. Saya senang. Karena Bang Joko Arek ini datang ke pondok saya, masuk ke dalam, dan benar-benar bertemu dengan saya. Tidak hanya sekedar teriak untuk konten saja. Apalagi datang ke rumah orang, hanya teriak-teriak di gerbang, lalu menyuruh pemilik rumahnya untuk keluar. Terus setelah di luar diajak masuk pun nggak mau, kan apa tujuannya, kan seperti itu. Tapi ya enggak apa-apalah, semua orang punya adab sendiri-sendiri. Ada yang benar-benar ingin bertabayun, ada yang hanya sekedar ingin konten saja. Nah, menyikapi tentang pembuktian dan tantangan dari Bang Joko Arek, saya sampaikan bahwa ilmu hikmah itu bukan untuk tantangan. Karena ilmu hikmah itu pada hakikatnya berhubungan dengan rasa. Atau ilmu hikmah itu biasanya terjadi ketika terdesak, yaitu di luar dari kemampuan kita. Contoh, ketika kita mendoakan seseorang, lalu orang itu kita ruqyah keluar
beling, ada yang keluar rambut, dan ada yang keluar silet, itu semuanya bukan atas dasar kemampuan kita, tetapi atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal semacam ini diminta untuk dibuktikan, tentu tidak akan bisa. Bagaimana mungkin kalau seseorang tidak terkena sihir lalu diruqyah keluar rambut dan lain sebagainya. Hal ini pun juga tidak disengaja dan terjadi pun juga di luar dari keinginan kita ataupun sepengetahuan kita. Jadi hal ini terjadi di luar dari kemampuan kita. Itu semuanya atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 100 orang belum tentu ada satu yang mengalami hal semacam itu. Di antara 1000 orang belum tentu ada 100 ataupun 10 atau 1 orang yang mengalami hal semacam itu. Jadi mana mungkin kita mau membuktikan hal semacam itu kepada orang yang tidak terjadi hal semacam itu. Dan itu semuanya atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dipersiapkan untuk dilakukan pembuktian, ini namanya trik, bukan kenyataan, begitu. Jadi ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan, bukan juga untuk tantang-tantangan, bukan juga untuk kesombongan. Semuanya terjadi atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semuanya mungkin sudah melihat di channel YouTube saya yang kemarin Bang Joko Arek datang ke sini lalu menantang saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak sakti, saya tidak hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kehebatanmu itu adalah kesabaranmu. Jika kamu sabar, berarti kamu hebat. Karena musuhmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Saya perlihatkan surat pernyataan atau perjanjian yang kemarin saya tanda tangani yang dibawa oleh Bang Joko Arek. Ini dia. Inilah surat pernyataan yang kemarin dibawa Bang Joko Arek untuk menantang saya. Tetapi ingat, saya tidak akan pernah mau ditantang-tantang lagi. Kalau ada yang mau menantang saya, minimal harus punya uang 1 miliar, dan uangnya itu ditaruh di depan saya. Kalaupun terjadi, itu atas kuasa Allah, bukan atas dasar kehebatan saya. Dan kalaupun nggak terjadi, saya tidak akan memberikan apa-apa, dan saya tidak akan mau dibuat syarat apapun. Jadi untuk siapapun di luar sana yang kerjaannya menantang-nantang orang, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan melayani. Untuk Bang Joko Arek yang kemarin datang membawa surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya siap untuk ditantang dengan menggunakan senjata tajam. Saya kemarin menandatangani surat pernyataan tersebut hanya karena saya menganggap jenengan niatnya baik. Dan yang kedua, saya menghormati RT saya. Dan saya intinya ingin membuktikan bahwa ilmu dari warisan leluhur itu ada. Tapi bukan berarti kalau saya itu bisa. Semuanya atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemarin alhamdulillah saya tidak apa-apa, itu semuanya atas dasar pertolongan Allah, bukan atas dasar kemampuan saya. Dan saya ucapkan sekali lagi, kalau panjenengan tetap menantang saya sampaikan, kalau di depan mata saya tidak ada uang 1 miliar, saya tidak akan menerima tantangan yang jenengan. Karena menurut saya, orang yang suka menantang itu orang yang suka meremehkan. Ya tidak apa-apa jenengan tidak percaya sama saya. Saya juga nggak minta jenengan untuk percaya dengan saya.
Tapi kalau tidak percaya, ya jangan meremehkan, apalagi menghina, apalagi sampai mengatakan saya menipu. Kalau panjenengan menghina saya, tidak apa-apa. Tapi kalau sampean menghina apa yang saya amalkan, apa yang saya gunakan, itu panjenengan berarti menghina amaliyah saya. Kalaupun jenengan mau membuktikan, ya ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diamalkan. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bang Joko Arek, bahwa setiap keilmuan itu, apalagi ilmu hikmah itu, untuk diamalkan. Dan biasanya akan terjadi, akan mendapatkan pertolongan Allah ketika dalam posisi terdesak. Jadi bukan untuk geng-gengan, apalagi untuk kesombongan, bukan. Biasanya Allah akan memberikan pertolongan ketika dalam keadaan yang terdesak. Dan sekali lagi, saya tidak pernah sekalipun menyenggol siapapun di setiap karya saya. Saya berkarya dengan karya saya sendiri. Saya tidak pernah menyenggol siapapun. Sebenarnya di dalam prinsip saya, ketika ada orang yang menyebutkan nama kita, walaupun kita tidak pernah menyebutkan nama orang itu, berarti kita ada di depannya. Dan alhamdulillah, saya bersyukur ketika saya dicaci, dibully maupun dihina. Saya bersyukur kepada Allah. Saya paling tidak bukan saya yang menghina, bukan saya yang mencaci, bukan saya yang membuli. Saya bersyukur kepada Allah saya yang dibully. Sehingga insya Allah saya bisa merasakan rasanya dibully dan dicaci, dan insya Allah saya tidak akan pernah mencaci dan membuli orang lain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, Tanjung Pinang hadir Gus. Nggih, siap. Nggih. Assalamualaikum Gus, saya mau pesen minyak pembuka auranya. Siap. Nggih. Untuk yang pesen minyak pembuka aura, silahkan pesan di nomor 0857 313 28729. Dan nomor rekeningnya hanya atas nama saya. Selain atas nama saya itu penipuan. Dan saya tidak punya Facebook. Saya tidak punya akun Facebook. Jadi siapapun yang pakai akun saya, nama saya, foto saya, itu penipuan. Saya tidak punya Facebook. Dan nomor rekeningnya hanya atas nama saya. Tentang kemarin ada testimoni yang sudah naik jabatan di kantor setelah pakai minyak, itu semuanya atas kehendak Allah, bukan atas dasar kemampuan saya. Minyak itu hanya sebuah sarana saja. Nanti kalau minyaknya itu, yang pertama mandi dulu dengan daun bidara. Setelah mandi pakai daun bidara dan daun wali kungkun. Intinya minyak daun ini ada 7 daun. Nanti setelah mandi pakai daun, baru mana minyaknya? Baru nanti pakai minyaknya. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas sing Gusti Allah. Yang kemarin di channel YouTube saya, Mas Joko Arek membacoin saya, Bang Joko Arek mengiris saya dengan golok. Saya harap tidak ada yang menantang seperti itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota Jawa Timur.
ini minyaknya, untuk minyak pengasihannya. Pertama mandi dulu, terus baru pakai minyaknya. Monggo salat maghrib dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.